Puncak gunung itu seperti cita-cita. Saat kita melangkah, kita harus berdoa terlebih dahulu, karena kita akan merasakan jatuh dan bangkit berulang kali. Dan dari situlah kita menunjukkan jati diri kita sebenarnya. Halo, perkenalkan nama saya Firdan Abdullah. Saya sedang melakukan perjalanan keliling Indonesia bersama teman saya, Sandria Saputra. Dan sudah sekitar 2 bulan ini saya jalan dari rumah saya di Sukabumi sampai akhirnya kita sampai di Pulau Lombok ini. Sebenarnya pada awalnya Gunung Rinjani bukan termasuk list tujuan kita. Namun di akhir perjalanan menuju ujung Lombok, kita berubah pikiran. Kita tergoda oleh keindahan dan pesona Gunung Rinjani yang begitu indah. Dan akhirnya kita memutuskan untuk mendaki Gunung Rinjani. Ya, kalau dipikir-pikir, kalau sudah sampai Lombok, sayang juga kalau Rinjani dilewatkan. Tibalah kita di Sembalun, sebuah daerah atau tempat yang menjadi salah satu pintu masuk ke Gunung Rinjani. Dan di Sembalun kita menginap di base camp Mas Adi, tempat berkumpulnya para pendaki sebelum mendaki ke Rinjani. Di sini kalian bisa menginap dan beristirahat, dan tentunya tidak dipungut biaya. Ada satu masalah kita saat kita mau mendaki Gunung Rinjani, yaitu kuota Rinjani sekarang dibatasi hanya 45 orang per hari. Dan ketika saya cek di aplikasi e-Rinjani, kuota pendakian sudah full sampai akhir Oktober, bahkan mungkin sampai akhir tahun. Aduh, gimana nih ya? Gunung Rinjani. Tapi kita nggak patah semangat. Kita coba terus mendatangi kantor TNGR untuk menanyakan apakah ada solusi buat kita. Dan ternyata kata mereka ada satu cara, yaitu menunggu orang yang cancel atau reschedule ulang pendakian. Dan selama 2 hari kita terus menanyakan ke kantor, tapi belum ada hasil. Sampai akhirnya pada hari ketiga, yaitu hari Senin, ada pendaki yang membatalkan pendakian. Jadi ada kuota kosong, alhasil kita bisa naik. Setelah mendapat kepastian kalau hari Senin kita akan mendaki, kita langsung mendatangi klinik terdekat yang ada di Sembalun untuk cek kesehatan. Karena salah satu syarat mendaki Rinjani sekarang selain harus ada surat bukti rapid test, harus ada juga surat kesehatan. Senin tanggal 19 Oktober 2020 kita mulai pendakian. Kebetulan ada rombongan dari Jawa Tengah yang menginap juga di base camp Mas Adi. Jadi kita mendaki bareng mereka. Setelah semua beres, kita langsung diantar menggunakan mobil pickup yang tentunya kita sewa menuju pintu masuk awal pendakian Gunung Rinjani.
Direkam sih. Oke. Sekarang lagi OTW naik Gunung Rinjani. Lagi di perjalanan belum pos 1 nih. Sama anak Halo. Woi. Dari Temanggung nih. Temanggung ya. Anak kaki Sendoro Sumbing. Woi, mantap. Lagi menanjak ke Rinjani. Mantap. Ini tim vlognya ada 3 nih. Oke cuy, baru sekitar 3-40 menit menuju puncak Rinjani. Semangat. Lagi istirahat di gitu nih. Ini mau masuk hutan. Istirahat dulu di sini nih. Oke. Tetap semangat. Lapor-laporkan. Caps gue. Jalur pendakian menuju pos 1 masih cukup mudah, tidak terlalu menanjak dan pokoknya cukup landai. Terlebih setelah melewati hutan yang tidak terlalu lebat, kita langsung disuguhi pemandangan padang savana yang subhanallah indah sekali. Saya baru pertama kali melihat pemandangan seperti ini. Dan untungnya cuaca hari ini tuh tidak terlalu panas, sehingga kita bisa menikmati suasana padang savana yang indah ini. Pos 2 katanya di mata air. Ini udah sampai di jembatan ya. Iya. Sepertinya sih pos 2. Tapi perjalanan masih santai sih. Masih santai. Masih bisa lah. Masih bisa. Kayaknya bisa lah, masih gas bisa. Mata air di mana mata air? Entahlah, Tahu gitu gua beli mata air. Beli air. kering. Udah, tetap semangat, apa-apa kan? Caps kuy. Hello guys, welcome to Akhirnya sudah sampai di pos 1. Pos 1 berapa? 2 jam. Pos 1 1 jam. Sekarang jam berapa nih? Jam 10 lewat. Jam 11. Jam 11 tadi berangkat jam 9 lebih. kurang ngerti lah. Kalau Islamu kayak ini karo Islamu Sudah aku shelter. ya, habis Islamu ini. Ada shelter satu lagi sana. Ada 2. Ada 2 shelter buat istirahat. Mantap. Oke, labrak-labrakan.
Caps koy. Pengaturannya mah. Setelah sekitar 1 jam perjalanan, kita akhirnya sampai di pos 2. Di sini kita istirahat dan makan siang dulu, dan di sini juga terdapat mata air. Jadi kita isi semua persediaan air kita. Karena katanya dari pos 2 ke pos 3 treknya udah mulai nanjak. Ini di sini. Lanjut ke pos 3. Setelah istirahat, kita langsung melanjutkan perjalanan menuju pos 3. Katanya jalur Rinjani via Sembalun banyak yang berubah diakibatkan bencana gempa. Tapi karena kita baru pertama kali ke Rinjani, jadi nggak tahu tuh jalur mana saja yang berubah. Ya udah, kita lanjut aja terus. Pada Balong. Sip. Guys. Tinggal 2 pos lagi. Pos 4 sama camping area Palawangan. Oke. Estimasi dari pos 2 ke pos 3 sekitar 2 jam. Karena kita tadi sebelum pos 3 sudah istirahat, jadi kita langsung capskoy lagi menuju ke pos 4. Kalau tadi dari pos 2 ke pos 3 udah mulai nanjak, sekarang menuju pos 4 katanya nanjak terus. Tetap semangat, apal-apalkan capskoy.
krim. Es krim ya. Tantangan pertama es krim. Rasanya seperti Anda naik mobil. Enak banget. Langsung nanggung aja. Ke Bali dulu kita. Semangat. Ayo boy. Sempat. Sudah sampai di pos 4 Ini rombongan datar ya? Cemoro Sewu, Cemarasiu. Di sini ada 2 shelter. Habis ini Bukit Penyesalan. Aku menyesal. Semoga tidak menyesal ya. Terus semangat perangan caps. Setelah pos 4, kita akan dihadapkan pada sebuah bukit yang bernama Bukit Penyesalan. Aduh, dari namanya saja udah mengintimidasi. Katanya Bukit Penyesalan akan benar-benar menguji mental dan fisik kita. Apakah kita kuat buat muncak ke puncak Rinjani? Udah pokoknya harus jalan aja lah kata gua. Udah jalan aja lah. Dan benar saja, ketika saya lewati bukit ini, seolah bak ujian yang akan merobohkan fisik dan menghancurkan mental. Diperlukan fisik yang kuat dan ketangguhan mental untuk bisa mendaki Bukit Penyesalan yang memiliki medan yang menanjak dan terjal ini sampai ke ujungnya. Dan puncak bukit di sini seperti menipu kita. Ketika sampai di suatu bukit, maka akan bertemu puncak bukit yang lainnya. Hingga berkali-kali, hingga kita mencapai Pelawangan Sembalun di ketinggian 2639 mdpl. Oke, cuy. Oke cuy. Udah sampai nih di Pelawangan. Kita tadi nggak sempat rekam soalnya Aduh, crowded banget suasananya. Pokoknya kita kan pasang tenda kedinginan juga. Ada yang udah sampai ya tadi ya.
alhamdulillah. Tadi sekitar jam 7 lah, nyampe lah jam 7 malam. Berarti dari jam berapa? Jam 4 lah, jam 4 dari pos 4 ya. Jam 4 sampai jam 7. Sekarang kita lagi bikin masak nasi ya. Aduh, Dinginnya anginnya gede lagi. gede banget. Waduh, gila sih. Mudah-mudahan lah tenda berdiri kokoh. Iya, mudah-mudahan tenda berdiri kokoh. Nanti kita summit jam berapa? Jam 1 lah persiapan. Jam 1. Persiapan jam 1, summit jam 2 lah. Jam 2 lah. Paling telat ya jam 2. Siap. Oke. Tidur kita nih. Anginnya kelihatan kan? Gede. Oke, tetap semangat. Apa-apakan? Capskuy, back to the trip, back to nature. Gaskeun mamang. Oke cuy, inilah menu spesial kita. Telur dadar dan nasi. Di gunung makan seadanya juga enak cuy. Tadi Yang penting, mantap. Dani langsung tidur ya. Iyalah, istirahat. Kita sekarang mau summit. Sekarang jam 3 pagi. Soalnya tadi hujan, jadi molor. Hujan. Oke, doakan kita tetap semangat, apa-apakan. Capskuy. Jam 3 pagi kita mulai summit karena semalaman hujan dan baru berhenti sekitar jam 2. Padang savana adalah permulaan dan bukit penyesalan ibaratkan pretest. Karena ini adalah ujian yang sesungguhnya, yaitu summit attack. Memulai dari Pelawangan Sembalun dengan ketinggian sekitar 2600 mdpl, masih membutuhkan sekitar 1100 mdpl lagi untuk mencapai puncak Rinjani. Center. Jalur pendakian yang disajikan juga terus menanjak dan tidak memberikan bonus berupa jalur landai sedikit pun. Dan kondisi trek yang berbatu kerikil halus atau ya seperti pasir yang kalau kita naik satu langkah bisa merosot lagi beberapa langkah ke bawah. Tapi kita harus tetap semangat karena katanya ini baru awal dan di depan akan lebih berat lagi. Oke lah, tetap semangat. Apa-apakan Capskuy. Masih jauh. Masih belum nyampe. Dan sepertinya ada tanjakan terakhir. Oke, tetap semangat. Aprak-aprakan Capskuy.
Tidak sedikit pendaki yang gagal ke puncak dan memutuskan untuk kembali di tengah perjalanan. Selain perlu fisik dan mental yang mumpuni, dibutuhkan pula tekad pantang menyerah untuk bisa menggapai puncak Rinjani. Saya merasakan sendiri betapa luar biasanya jalur menuju puncak Rinjani ini. Ketika saya merasa berjalan sudah sangat jauh, pas saya melihat ke atas puncak, ternyata puncak masih jauh pula. Jalan ke puncak nggak cukup lebar, dengan kemiringan hampir 70-80 derajat, dan di kiri dan kanannya adalah jurang. Jadi kita harus hati-hati. Setelah kurang lebih 5 jam perjalanan, akhirnya saya sampai di puncak Dewi Anjani atau Rinjani. Ketika kaki kita menjejak tanah tertingginya, panorama luar biasa yang tidak dapat dilukiskan lewat kata-kata menjadi bayaran yang sangat setimpal untuk setiap kesulitan yang kita hadapi sebelumnya. 20 Oktober 2020, hari Selasa, jam 8. Aku sudah nyampe di puncak Rinjani, puncak tertinggi di Lombok, salah satu 7 summit di Indonesia. Sesuatu yang indah itu tidak diperoleh dengan mudah, tapi dengan susah. Rinjani menu kalian. Ayolah, datang ke sini. Oke? Masa kalian jomblo bertahun-tahun kuat? Naik ke Rinjani aja nggak kuat. Come on lah ke Rinjani. Tetap semangat. Aprak-aprakan. Capskoy. Suatu kebanggaan bisa sampai puncak Rinjani. Terima kasih ya Allah, Engkau telah mengantarkan hamba melihat ciptaanmu yang indah ini. Luar biasa sekali. Cewek nyampe sini. Gila sih. Terima kasih buat para pendaki dari Jawa Tengah yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, yang sudah jadi partner kita dalam perjalanan mendaki Gunung Rinjani. Semoga kita dipertemukan di lain waktu. Dan tidak lupa juga terima kasih kepada Mas Adi yang sudah menampung dan membantu kita selama berada di Sembalun. Ayo, kalian cepat ke sini. Kita Rinjani. Mantap.